Marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal 1446 Hijriah ini kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha melaksanakan segala perintahnya dan berusaha secara maksimal menjauhi segala larangannya. Limpahan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, karena pada Ramadan tahun ini kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di masjid yang kita bangun dengan tangan kita sendiri, Masjid Al-Hijr Sudarjo. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, memberikan pedoman kepada kita dari zaman yang penuh kebaikan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam, agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita semuanya berbahagia. Hari ini kita berhari raya karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sebuah ibadah yang agung, puasa di bulan Ramadan beserta ibadah yang menyertainya di bulan Ramadan ini. Terlebih pada hari ini kita semuanya untuk pertama kalinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri di sebuah masjid yang dibangun oleh warga RT 2 dengan penuh cinta, kerukunan, dan kegotong royongan. Semoga masjid yang diberi nama Buyut kita ini bisa menguatkan ikatan kita sebagai sebuah keluarga, ikatan saudara seiman, masjid yang menjadi cahaya dan membawa keberkahan buat masyarakat Wonokerto dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali kita memandangkan takbir, tahlil dan tahmid seperti ini pada hari raya Idul Fitri, selalu ada sebuah kata yang begitu lekat di hati kita, sebuah kata yang begitu lekat di benak kita, yaitu kata mudik. Pulang ke kampung halaman dalam keadaan merindukan dan dirindukan. Mudik ke tempat kita dilahirkan untuk berkumpul bersama orang tua, saudara-saudara kita, teman semasa kecil kita, teman sekolah kita, dan teman sepermainan. Hari ini mudik menjadi sebuah dambaan bagi orang Islam, khususnya di negeri kita di Indonesia ini, negeri yang kita cintai. Menurut survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pada Lebaran tahun 2025 ini diperkirakan ada 146 juta orang yang akan bergerak dari berbagai kota ke kota lainnya untuk mudik ke kampung halaman, sebuah jumlah yang sangat besar. Tetapi faktanya, saudaraku semuanya, masih banyak saudara-saudara kita yang belum bersempat mudik karena berbagai alasan, mungkin karena tugas, karena sakit, atau keperluan lainnya, atau tiadanya bekal yang cukup untuk bisa mudik ke kampung halamannya. Namun saudaraku rahimahullah, pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya siapapun kita, baik yang tinggal di perantauan maupun yang tinggal di kampung halaman, sesungguhnya semua kita pasti akan mudik. Semua akan mudik pada waktunya. Mudik ke kampung halaman sejatinya, kampung halaman yang bukan hanya sekedar kita dilahirkan, namun kampung halaman di mana kita diciptakan,
dialah kampung akhirat yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Saudaraku, senang tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita semua akan mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita mudik ke kampung halaman, bisa kita rencanakan kapan kita berangkatnya, kapan waktunya, bersama siapa kita akan mudik. Tetapi mudik ke kampung akhirat, tiada satupun manusia yang pernah tahu. Mudik ke kampung akhirat tidak harus menunggu tua, tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca, tidak harus terlebih dahulu sakit. Ketika waktunya tiba, tidak ada yang pernah yang tahu. Kita semuanya berharap mudik kampung halaman akhirat dalam keadaan husnul khotimah. Seperti saudara kita, imam masjid kita, ketua takmir kita, almarhum Bapak Suwaji, yang mudik dengan cara yang sangat indah, yang didambakan oleh jutaan orang, ribuan orang sedang bersujud di hadapan Allah, menjadi imam sholat di masjid ini. Insya Allah almarhum menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang yang mengatakan bahwa hidup hanya sekali, saya pikir saudaraku itu tidak benar. Sebab faktanya kita hidup berkali-kali. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan setiap manusia hidup melalui fase-fase yang berurutan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam arwah. Sebelum kita menjadi manusia, ruh kita sudah dikumpulkan dalam alam arwah. Lalu setelah ayah dan ibu kita dipertemukan, maka kita dipindahkan dalam alam rahim selama 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda yang kita cintai. Setelah itu kita dilahirkan di muka bumi ini untuk menjalani kehidupan yang serba-serbi, menjalani bermuamalah sesama teman, mencari nafkah dan sebagainya. Jatah umurnya berbeda-beda sesuai ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu kita akan mati, singgah di alam barzakh, tempat penantian sementara sebelum akhirnya kita kembali ke alam terakhir yang akan kita tempati, yaitu alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, proses ini wajib kita imani oleh setiap orang Islam, sebab kita telah berikrar dalam rukun iman, yaitu bahwa kita beriman kepada hari akhirat dalam rukun iman yang kelima. Siapa yang membantah ini dan tidak percaya dalam kehidupan hari akhirat, maka sudah jelas kekafirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah menjadi fitrah kita saat kita mudik ke kampung halaman, pastinya kita berharap berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita, sanak saudara kita. Kita kumpul bersama dalam keceriaan dan sukacita. Untuk itu, setiap kita biasanya telah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kita buka, kita akan nikmati bersama-sama saat kumpul bersama keluarga kita nanti. Terbayang saudaraku, betapa bahagianya kita bisa berkumpul lengkap bersama orang tua kita, saudara-saudara kita di hari berbahagia ini. Namun ada harapan di balik harapan. Tidak semua orang tua kita masih ada. Salah satu atau dua
bahagia pada hari istimewa ini. Begitulah jamaah sekalian, suasana dan dinamika mudik dunia ini. Ternyata mudik di akhirat pun akan seperti itu pula dinamikanya. Maka akan muncul pertanyaan besar dalam hati kita. Bagaimanakah mudik kita nanti? Akankah mudik kita ke kampung akhirat itu bahagia atau berujung kecewa? Akankah saat kita mudik ke kampung akhirat kita bisa berkumpul bersama keluarga kita semuanya penuh dengan suka dan cinta, dengan kedua orang tua kita, dengan sanak saudara kita, ataukah kita berujung nestapa karena kita tidak menjumpai mereka atau mereka tidak menjumpai kita? Mungkin kita sudah sampai di kampung surga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun salah satu keluarga kita tidak bersama kita, atau sebaliknya keluarga kita sudah berkumpul dalam kenikmatan surga, sementara kita terpisah dalam panasnya neraka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saudaraku semuanya, di hari istimewa ini, setelah kita ditempa Allah dengan latihan dan ujian Ramadan, setelah kita dibersihkan, diampuni saudara dosa-dosa kita yang telah lampau, hari ini kita dibersihkan semuanya dalam keadaan fitri. Dalam bahasa kita adalah kosong-kosong, tidak ada dosa yang melekat dalam diri kita. Setelah kita diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat, amalan kita dilipatkan, sholat kita dilipatkan, tilawah kita dilipatkan, sedekah kita dilipatkan berkali-kali. Saya mengajak kita semuanya merenung dan tafakur. Kita tanya rasa hati kita, kita tegur tubuh kita yang sebujur, kita tanya hati kita, bagaimanakah nasib mudik kita kelak. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7-13, Allah berkisah tentang dua jenis manusia yang mendapatkan mudik dengan dua kondisi yang berbeda. Orang yang pertama Allah kisahkan dalam surat Al-Insyirah ayat 7-9, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasibuhu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang artinya, adapun orang-orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan penuh suka dan cinta. Tetapi orang yang kedua yang dikisahkan dalam ayat 10-13, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Yang artinya, adapun orang-orang yang catatan amalnya diberikan dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, karena sesungguhnya dia dahulu di surga hanya bersuka cita dengan keluarganya dalam keingkaran kepada Allah, tanpa mempersiapkan kepulangan di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya jenis kedua ini sama sekali tidak kita harapkan keadaannya akan menimpa kita kelak. Oleh karena itu, ada satu tanggung jawab besar, ada satu tugas serius yang harus dilakukan pada hari ini, yaitu mempersiapkan mudik kita sebaik-baiknya, bukan hanya untuk kita sendiri, namun untuk seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Untuk itu Allah SWT berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhal
bukan hanya diri kita, namun seluruh keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan tetangga-tetangga kita. Suami dan ayah yang soleh sendiri, sementara istri dan anak-anaknya tidak bisa dibimbingnya, tidak bisa diajak menjadi seperti dirinya, maka bukanlah ia suami yang bertanggung jawab. Istri yang soleh sendiri, sementara suaminya tidak bisa dimotivasinya, diajaknya kebaikan, maka ia bukanlah istri yang baik. Anak yang soleh sendiri, namun membiarkan orang tuanya tidak baik, adalah anak yang tidak berhasil. Begitulah seterusnya, termasuk dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Maka mari saudaraku, hari ini kita akan memulai babak baru di kehidupan kita melalui masjid yang kita bangun ini bersama-sama. Kehidupan yang telah kita persiapkan dengan segala kebaikan selama sebulan ini, selama sebulan Ramadan. Kehidupan yang kita mulai hari ini dengan fitrah yang suci, mumpung kita baru saja diampuni dosa-dosa kita, dihapuskan segala dosa kita, baru mendapatkan karunia tak terhingga selama bulan Ramadan. Kita benahi bersama perlahan-lahan keluarga kita bergerak bersama-sama dalam ketakwaan, kita ambil peran masing-masing sesuai dengan posisi dan kemampuan kita. Itulah hakikatnya dakwah. Dakwah adalah kewajiban semua manusia, bukan hanya takmir masjid, bukan hanya imam masjid, tapi semuanya kita punya kewajiban mendakwai di lingkungan terdekat kita. Siapapun dia, itu harus menjadi laku utama kita sebelum segala pekerjaan lainnya. Seorang suami dan ayah wajib mendakwai istri dan anak-anaknya. Istri wajib mendakwai suami dan anak-anaknya dengan cara yang sesuai. Anak pun wajib mendakwai orang tuanya dengan cara yang baik. Saudara-saudara wajib mendakwai sesama saudara dengan penuh cinta. Jadikan masjid kita bangun ini dengan cinta menjadi pusat yang saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin dalam perjalanan kita dakwah kampung yang kita cintai ini ada riak-riak kecil, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, namun jangan sampai menghentikan langkah kita untuk saling mengajak kebaikan. Karena kalau kita sudah niat beramal karena Allah, jangan pernah berhenti karena omongan manusia yang melemahkan kita. Kita harus kuatkan di hati kita semuanya agar cahaya masjid ini akan menjadi cahaya buat kita semuanya. Insya Allah saudaraku, jika seperti itu, kalau kita akan mudik bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bersama keluarga kita, bersama tetangga kita semuanya di kampung ini dalam kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan penuh suka dan cita. Dunia ini sementara saudaraku, maka kebersamaan dan kebahagiaan ini hanya sekedarnya saja. Maka janganlah yang sementara ini justru kita kejar-kejar dengan setengah mati. Sementara untuk persiapan berkumpul di akhirat yang kekal abadi hanya kita kerjakan dengan setengah hati. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan menjadikan kita istiqomah setelah Ramadan dalam sholat berjamaah di masjid ini, dalam ikut kajian-kajian dan amal-amal soleh yang lain. Semoga Allah berkenan mempersatukan kita kembali dengan seluruh keluarga kita tercinta, dengan tetangga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum sayyidul muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah berkenankan setiap doa kita Dia yang penuh kebahagiaan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat hajat. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, di hari Fitri ini kami memanjatkan doa dengan hati yang penuh kerendahan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara kami. Jadikan Idul Fitri sebaik-baik titik awal kami untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Jika dalam ibadah sholat kami masih belum sempurna bacaannya, masih belum sempurna gerakannya, masih belum bisa khusyuk, ampuni ya Allah, karena sebagian dari kami masih sedang belajar. Jika dalam tilawah kami membaca Al-Quran masih salah makhrajnya, masih salah tajwidnya, ampuni ya Allah, karena kami masih datang padamu dengan keterbatasan. Berikan hidayah kepada kami semuanya untuk terus belajar dan belajar. Ya Allah, apabila di antara kami dalam usaha ketaatan kami ternyata masih ada suka memandang rendah orang lain, suka memandang remeh orang lain, maafkanlah kami ya Allah, karena ternyata mengendalikan hati lebih berat daripada mengendalikan alat tubuh yang lainnya. Ya Allah, kami sadar bahwa perjalanan hidup ini hanyalah sementara. Suatu saat nanti kami pasti akan kembali kepadamu, mudik ke kampung akhirat yang abadi. Ya Allah, ya Rabbi, persiapkanlah kami untuk perjalanan itu. Berkailah kami dengan iman dan amal soleh, agar kami bisa menghadapmu dengan wajah yang berseri-seri. Engkau berikan catatan amalan kami dari sebelah kanan. Ya Allah, jadikanlah kubur kami nanti taman-taman dari surga. Lapangkanlah kubur orang tua kami, suami kami, istri kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang telah mendahului kami. Terangilah dengan cahaya-Mu, jadikanlah tempat peristirahatan yang nyaman hingga di akhir kebangkitan nanti. Ya Allah, kami rindu bertemu dengan orang-orang yang kami cintai yang telah mendahului kami. Pertemukanlah kami dengan mereka di surga-Mu yang indah. Jadikanlah kami semua penghuni surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah momen Idul Fitri ini sebagai pengingat bagi kami tentang pentingnya mempersiapkan untuk mudik ke kampung akhirat. Jangan biarkan kami terlena dengan gembala dunia yang fana ini, karena semuanya hanya titipan-Mu dan pasti akan kami tinggalkan. Ya Allah, terimalah seluruh amal kami. Jadilah kampung ini kampung yang makmur, kampung yang guyup dan rukun dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jadilah kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah dalam kebenaran di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli
kami menyampaikan infak hari ini kita mendapatkan 1.122.000. Saya ulangi 1.122.000. Dan kemarin kita dapat tambahan dari Pak Hasim sebesar 1.500.000. Disampaikan terima kasih atas nama Jamaah Masjid Al-Hijrah Sudarjo. Demikian disampaikan, terima kasih. Cukup kan? Cukup nggak? Oh, agak gede sama dengan sini nih.